Ya. Kan nggak berguna pilpresnya. Tetap kalau nggak 0%, tetap saya akan bikin LBP, Liga Boykot Pemilu gitu. Jadi memang ada kecemasan Presiden Jokowi kalau dia sampai Januari misalnya nggak punya, sebetulnya nggak punya kader, maka dia akan terus-menerus cemas dengan kekuasaan pasca dia kan. Mampu nggak Anies memimpin perubahan sosial berbasis gerakan massa itu, bukan gerakan elektoral. Itu ujian bagi Anies. Ya, sebenarnya saya malas bahas pilpres karena saya justru mau memboikot pilpres gitu kan. Ya, tapi kan kenyataannya nggak bisa gitu, Kak Rocky. Iya, kenapa yang keinginan gue mau membatalkan pilpres karena nggak berguna kan? Ya. Kan nggak berguna pilpresnya. Tetap kalau nggak 0%, tetap saya akan bikin LBP, Liga Boykot Pemilu gitu dong. Nah, untuk 0% itu kita harus pilih presiden ini yang bisa mengegolkan Presiden 2024 agar 0% ini. Iyalah, bikin perjanjian dengan masyarakat sipil bahwa tindakan dia pertama adalah menghilangkan threshold. Anies mesti diminta begitu, Nah, Ganjar terus bisa gimana begitu. mau bisa kalau Prabowo diboykot gitu kan? Ya justru karena saya bilang mau boykot, maka mereka mesti bujuk saya tuh. Oke, gue nggak akan boykot, lu tanda tangan sekarang depan gue tuh capres-capres itu bahwa 0% itu adalah perintah pertama dari demokrasi. Itu adalah imperatif bagi Anda yang di office Anda pertama, 100 hari pertama Anda tentukan itu sebagai target. Masih efektif kontrak-kontrak politik. Mestinya kontrak politik itu dibikin dong. Kalau nggak, secara moral apa legitimasinya kan? Tapi kalau itu pertanyaan wartawan ya saya bisa bilang itu pasti batal. Karena komposisi sekarang terlihat bahwa elit politik memang menghendaki penundaan supaya dia dapat keuntungan material dari penundaan itu kan. Penundaan dan boykot mungkin sama-sama. Ya itu 11-12. Sama-sama moralnya sama kan. Jadi memang ada kecemasan Presiden Jokowi kalau dia sampai Januari misalnya nggak punya, sebetulnya nggak punya kader, maka dia akan terus-menerus cemas dengan kekuasaan pasca dia kan. Kan orang seperti Pak Jokowi udah terlalu lama dalam kekuasaan, dia udah kenal watak orang. Dan dia akhirnya mesti pilih mana orang yang wataknya kira-kira jujur pada dia tuh. Karena itu dia pindah-pindah endorsementnya kan. Dari Ganjar pindah Prabowo, ke Erlangga, ke jangan-jangan Bahlil pun dapat endorsement. Tetapi faktanya endorsement power dari presiden justru makin lama makin kurang. Jadi kalau dia punya endorsement power yang stabil, ya dia pilih aja satu orang kan. Jadi itu menunjukkan bahwa endorsement power Pak Jokowi itu tidak lagi absolut. Itu masalahnya tuh. Karena ya berbanyak isu yang bertebaran di sekitar beliau tuh. Iya, saya saja ngikutin juga bingung. Sebentar ini, sebentar si A, si B, si C gitu. Lama-lama perpanjangan ujung-ujungnya ya, yang disuarakan. Yang terakhir kan tadinya ngomong rambut putih lah, Prabowo begitu kan, giliran Prabowo. Ujung-ujungnya yang terakhir ini malah perpanjangan. Padahal ini kan sudah tahun 2022 di ujung. Ntar lagi 2023. Artinya sudah mepet banget. Masih aja ngomongin karena memang belum ada formulanya. Kan orang yang ditanya kalau dia siksak artinya dia cemas sebetulnya dengan jawaban jujurnya kan. Demikian juga Pak Jokowi kan. Karena itu dia putar-putar aja tuh. Gitu. Jadi kalau udah apalagi Sultan. Coba ya, tapi Sultan, kalau coba kita penundaan sama boykot berarti sama-sama juga melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi juga dong, Rocky. Enggak, penundaan itu pasti melanggengkan. Boykot menimbulkan debat moral yang berbeda dong. Kan perpanjangan kekuasaan nggak ada debat moral di situ bahwa pasti buruk. Tapi kalau boykot bisa bagus boykot, sehingga jadi wake up call bahwa kenapa diboykot? Karena secara moral pemilunya tidak jujur. Kan? Terus presidennya siapa? Itu urusan berikut. Nanti kamu balik lagi minggu depan ya saya terangin. Jadi ya karena selalu orang tanya begitu, lalu presidennya siapa itu? Kan itu pertanyaan yang seolah-olah boykot itu buruk. Tapi kalau orang mengerti boykot itu adalah satu refleksi moral sekaligus tindakan moral, sebut aja jihad politik, yang paling benar adalah boykot di dalam keadaan kerapuhan etika publik kan begitu kan. Nah, itu yang hilang dalam politik Indonesia. Yang memilih apakah kita punya tokoh yang bisa
seandainya terjadi itu ya. Ya itu justru yang saya lagi ujikan ke Anies. Kalau terjadi misalnya Anies dinyatakan tidak bisa ikut pemilu karena ABCD dan karena kegiatan intelijen yang membatalkan dia. Tetapi relawan bilang Anies mesti masuk tuh. Mampu nggak Anies memimpin perubahan sosial berbasis gerakan massa itu, bukan gerakan elektoral. Itu ujian bagi Anies. Kalau saya mah cuma kasih soal, Anies yang mesti jawab ujiannya kan. Dan setelah itu baru saya kasih nilai. Tapi terus terang memang masih... Atau Pak Prabowo misalnya tuh. Kalau diperpanjang, kan Pak Prabowo merasa kalau diperpanjang 3 tahun lagi, itu artinya kalender politik dia tuh selesai. Demikian juga Ibu Mega tuh. Lalu Ibu Mega berani nggak memimpin people power? Berani nggak Pak Jokowi memimpin people power? Nah di situ yang saya bilang ujian moralnya di situ tuh. Jangan-jangan semuanya bilang oh iya deh tuh. Ya udah, itu artinya kita nggak pernah melahirkan leader, yang ada dealer. ini udah tahun 2022 akhir mau 2023 masih ketir-ketir nih. Kira-kira ada tanda-tanda ini Anies akan mengantongi tiket nggak sih selain Nasdem? Kalau lihat tanda-tanda dari sekarang, Anies akan dijegal supaya nggak mungkin. Karena selama Anies itu mengucapkan politik di luar kepentingan istana, selama itu bahaya bagi Pak Jokowi itu. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban ini. Atau kasih Gibran aja kan.